Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Di tengah keabsenan para ulama yang betul-betul ulama yang peduli terhadap keadaan politik bangsa, alhamdulillah kita masih memiliki Habib Rizik dan beliau-beliau yang ada menyertai beliau. Ini harus ada ya di negara kita itu. Tapi juga memang jangan semua. Jadi kalau misalkan ada para ulama yang memang memilih untuk lurus-lurus saja di dalam taklim, wajar. Memang sedari dulu juga seperti itu, banyak ya. Zaman penjajahan Belanda itu banyak juga pesantren-pesantren yang nggak mau eh, ikut masuk begitu ke dalam perpolitikan. Nah, tapi kalau semuanya demikian repot juga. Pada akhirnya akan menimbulkan keterasingan seolah-olah di dalam politik itu tidak ada tolak syaratnya, tidak ada perintahnya untuk melakukan sesuatu begitu ya, yang wajib atau yang sunnah. Nah, Habib Rizik datang dengan itu, alhamdulillah. Jadi kan kita memiliki uswah gitu ya. Meskipun kita kekurangan. Jadi kalau misalkan di Indonesia ini ada kerusakan, kemudian pemerintah seolah tidak mendapatkan tekanan, yaitu karena kurangnya para ulama eh, bersikap kritis di hadapan umum terhadap para pemerintah, begitu, para pejabat. Nah, seharusnya ini lebih banyak lagi. Kalau lebih banyak lagi, saya pikir suara masyarakat itu akan lebih terwakili. Nah, akan kita saksikan saat ini ya. Ini acaranya acara Maulidun Nabi. Alhamdulillah, mengenai hukum Maulidun Nabi, kalau masih ada orang yang mengatakan bid'ah, ya itu mah kurang wawasan ya. Tidak, kurang wawasan lah itu. Dalam pengertian ya tidak mengetahui esensinya. Karena kalau kita membahas sesuatu itu, kita yang membahas esensi sesuatu itu, kita tasawurkan. Nah, orang-orang yang mengatakan bid'ah dalam pengertian haram begitu, itu biasanya mereka tidak cakap di dalam mentasawurkan suatu perkara. Nah, apabila tidak cakap untuk mentasawurkan suatu perkara, mentasawurkan di sini maksudnya adalah mendefinisikan, maka dia tidak akan bisa melihat hukum yang jelas bagi sesuatu yang tidak didefinisikan itu. Nah, di dalam Maulidin Nabi, Habib Rizik ini berkata-katanya tetap ini adalah tekanan bagi pemerintah karena memang beberapa hari kemarin kita menghadapi situasi yang chaotic. Kita akan langsung dengarkan saja videonya. Saya pilih tema-tema yang besarnya. Insya Allah tidak akan mengurangi esensi dari apa yang ingin Habib Rizik berikan, ingin katakan, dan insya Allah akan kita reaksi sedikit demi sedikit begitu ya. Mudah-mudahan kita mendapat faidah ini. Saudara, sudah sejak lama, lebih dari 10 tahun yang lalu, kita sudah suarakan di mana-mana, ayo revolusi akhlak, ayo revolusi akhlak. Tapi di pihak seberang sana ada yang teriak dengan keras, revolusi mental. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan revolusi mental? Banyak koruptor, negara bangkrut, utang setinggi langit. Betul? Masyarakat di mana-mana jadi susah gara-gara revolusi mental. Saudara, ini dia makanya dari dulu, dari awal, dari lebih dari 10 tahun yang lalu kita ajak revolusi akhlak, bukan revolusi mental. Revolusi mental itu jargonnya Marxisme. Sebentar. Nah, ini kita harus mulai menyadari ya bahwa pilihan para ulama dalam hal ini ya, ulama yang tidak masuk politik praktis seperti Habib Rizik ini itu lebih tajam pertimbangannya daripada suara populis. Itu lebih tajam. Nah, kita harus sudah mengakui hal itu apabila kita menginginkan sebagai bangsa mengalami perubahan. Kemarin-kemarin itu kan yang sudah jadi-jadi termasuk yang sekarang itu ya, Jokowi 2 periode, kemudian Pak Prabowo yang sekarang. Itu bukanlah posisi di mana para ulama yang tidak berpolitik praktis menyampaikan dukungannya. Bukan, makanya chaos. Jokowi kemarin 10 tahun chaos dengan hutang yang menumpuk, Pak Prabowo yang ada sekarang digoyang-goyang begitu. Yang mana pada akhirnya ya repot semua. Kita harus sudah mulai menyadari itu. Karena yang mengadakan
yang mengatakan revolusi mental itu kan kubu Jokowi tuh. Mental. Saudara, ini dia, makanya dari dulu, dari awal, dari lebih dari 10 tahun yang lalu kita ajak revolusi akhlak, bukan revolusi mental. Revolusi mental itu jargonnya Marxisme. Karl Marx, saudara, yang menjadi filosof besar bagi aliran Marxisme, komunisme. Dia yang menggelorakan revolusi mental. Apa sih maksudnya revolusi mental? Dalam ajaran Marxisme, mereka menganggap agama itu adalah belenggu. Agama itu adalah penjara. Agama itu, saudara, adalah kurungan. Saudara, bagi apa? Bagi mental-mental manusia. Gara-gara agama, kata Karl Marx nih ya, Pak. Ini ajaran komunis nih. Gara-gara agama, jiwa manusia terjajah dengan aturan. Jiwa manusia terkungkung dengan keyakinan-keyakinan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga Karl Marx mengajak umat manusia di mana saja, bebaskan jiwamu dari agama, bebaskan jiwamu dari ikatan kepada yang disebut Tuhan, bebaskan jiwamu daripada jajahan aturan-aturan agama. Revolusi mental adalah suatu revolusi yang mengajak umat manusia memerdekakan mentalnya, jiwanya dari ajaran agama. Begitu saya mau tanya, bahaya tidak? Sebentar juga. Nah, ini yang Marxism itu dia melihat bahwa agama itu sebagai tools pemerintah untuk mendiamkan kasta-kasta yang bawah itu, kaum-kaum yang proletar ya kaum pinggiran lah, yang mana Marx itu melihat itu adalah sebuah problem sosial. Nah, apabila kita ini ingin keluar dari problem sosial itu, maka kita harus keluar, salah satunya itu dari pengungkungan agama. Nah, ini sebetulnya gimana ya? Kalau kita membicarakan filsafat, terutama di sini Karl Marx, bisa demikian, bisa tidak begitu. Dalam pengertian begini, kalau misalkan dikatakan komunisme begitu ya, komunisme yang ada sekarang ini sedalam itu pemikirannya, saya rasa tidak. Memang ada beberapa di belakangnya. Saya melihat kemarin seperti Bambang Sujatmiko itu kalau tidak salah ya, beliau itu Marxismenya tinggi, jadi dia dipakai begitu, bukan hanya memahami, tetapi dia dipakai dalam sikap politiknya. Ada orang-orang seperti itu memang saya melihat, tetapi tidak banyak. Yang mana saya melihat kalau sekarang justru ya, saya sedikit tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Habib Rizik di sini. Kalau saya melihat sekarang, pemerintahan itu ya hanya hedonisme saja. Jadi tidak sedalam itu. Kalau yang dulu-dulu mungkin ya memperjuangkan perkara itu, dia memang ada sistem filosofinya di belakang. Tapi kalau misalkan kita lihat sekarang, saya rasa tidak ada begitu. Dan ya kita bisa mengatakan bahwa natijah atau kesimpulan terakhir diantaranya dari Marxisme itu, seperti yang dikatakan tadi, bahwa agama ini adalah tools bagi kaum-kaum borjuis untuk menekan kaum proletar supaya tidak mengadakan revolusi begitu. Yang mana kalau misalkan kita mau revolusi ya itu harus dihilangkan. Tapi ya nilai-nilai itu pada pemerintahan Jokowi selama 10 tahun saya lihat itu memang ada aksinya, yang mana salah satu kesimpulannya itu makin banyak orang-orang yang mengaku ateis di Indonesia itu kemudian tidak merasa malu untuk menghina agama, tidak merasa malu untuk menghina tokoh-tokoh besar di dalam agama. Itu yang saya lihat. Tetapi ya kalau sedalam yang dikatakan Habib Rizik, saya tidak melihat hal itu. Bahaya tidak? Ya bahaya. 10 tahun cekokin rakyat Indonesia dengan revolusi mental. 10 tahun. 10 tahun. Karena ini program dibawa oleh seorang presiden, sehingga menteri di bawah nggak berkutik, ikut-ikutan revolusi mental, sudah. Sampai tentara dan polisi nggak berkutik. Ini perintah presiden, revolusi mental. Di mana-mana ikut revolusi mental. Akhirnya ajaran-ajaran komunis, Leninisme, Marxisme masuk ke seluruh jajaran pemerintahan. Makanya dari dulu kita bilang, ayo revolusi akhlak. Kalau revolusi akhlak itu misi kenabian. Revolusi mental itu ajaran Marxisme. Revolusi akhlak itu misi yang dibawa oleh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu itu misi kenabian? Nabi yang menyampaikan, saudara. Beliau yang bersabda dalam hadisnya, "Au kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jelas itu, saudara. Visi misi kenabian itu menyempurnakan, saudara, kemuliaan akhlak. Jadi kenapa? Di dalam urusan akidah kita diharamkan kemusyrikan, diharamkan
dan yang sejenisnya untuk menjaga kemuliaan akhlak kita, saudara. Ya. Nah, jadi 10 tahun kita dicekokin, jangan main-main, saudara. Kalau revolusi mental itu, saudara, sudah merupakan instruksi dari presiden, dia akan masuk ke kurikulum pendidikan. Kalau sudah masuk ke kurikulum pendidikan, maka jutaan rakyat Indonesia dengan sadar ataupun tanpa disadari, saudara, dicuci otak anak-anak kita di sekolah-sekolah supaya mereka ikut, saudara, bagaimana mengikuti daripada ajaran Marxisme dengan revolusi mentalnya. Oke, sebentar. Nah, ini juga bukan harus dibuktikan ya. Kalau saya belum pernah melihat, karena tidak terlalu rajin juga ngelihat buku ajar anak-anak. Nanti coba kalau misalkan memang ada ya, itu masuk ke dalam pendidikan, coba tolong tuliskan komentar di bawah supaya menjadi pengetahuan untuk saya begitu. Tapi yang saya lihat itu memang ini sudah dalam pengertian tidak ada tauhid begitu ya, tidak ada tauhid, kemudian tidak ada usaha untuk memberikan akhlak yang baik kepada anak-anak. Itu mah sudah dari dulu ya, bukan hanya di dalam masa pemerintahan Pak Jokowi saja. Cuman dalam pemerintahan Jokowi ini apakah dia lebih parah atau tidak? Nah, saya tidak tahu. Terkhusus apabila di situ ada komunisme. Itu sedari dulu ya, tidak dimasukkan nilai-nilai ketuhanan yang benar ya. Ahlus sunnah wal jamaah apalagi begitu. Islam secara umum saja kita sudah sulit mendapatkannya di sekolah-sekolah itu. Sedari dulu, sedari zaman kita sebetulnya. Sedari zaman kita itu sudah sekuler. Di Indonesia itu pola pendidikannya sudah sekuler. Adapun pendidikan agama Islam yang ada di sekolahan itu tidak mencukupi dan tidak mewadahi dan tidak merepresentasikan kita sebagai negara mayoritas muslim ya, salah satu terbesar sekarang di dunia, katanya kalah sama Pakistan katanya. Dan ini bukan kita tidak tegur. Dari 10 tahun yang lalu kita sudah tegur, saudara. Kita sudah teriak di atas mimbar, kita sudah sampaikan, saudara. Tapi hasilnya apa? Ya, kita dibilang radikal, ekstrem, teroris, garis keras, Islam puritan, saudara. Nah, itu yang terjadi, saudara. Padahal kita udah buktikan, nih umat Islam nih rame-rame. Setahun yang lalu, di tempat ini juga, sebelum pelantikan presiden dan wakilnya, ingat saudara, ada apa di sini? Ayo, ayo, ganyang fufu fafa, sekarang juga ingat, kapan? Setahun yang lalu lu udah ingetin ganyang. Apa kata mereka, saudara? Habib Rizik cuma bercanda aja tuh. Kalau lu mau menyan gue bercanda. Kita bukan lagi bercanda, saudara. Saat itu memang pelantikan. Kita minta orang ini jangan sampai lolos untuk antek. Lantik, lu ngerti gak? Nah itu. Lu ngapain cuma ayo ganyang fufu fafa. Cuma ngapain doang, gerak enggak. Wah, gue gerak-gerakan dah. Nah itu yang saya maksud, makanya kemarin saya itu kan sempat gemes saya sama mahasiswa itu. Mereka itu kok kemana aja begitu selama ini, terutama dalam hal ini ya, kemarin Omnibus Law, mereka juga tidak terlihat bergerak dengan terstruktur begitu ya. Kemudian waktu Fufu Fafa ini ya, Gibran lah kita katakan begitu ya, waktu Gibran ini lolos sebagai peserta politik di wakil presiden itu, peserta pemilu. Ini kemana aja orang-orang begitu? Yang mana para ulama itu memang sifatnya kan menasehati supaya tidak menjadi provokator. Nggak boleh ulama itu kita bikin kita bikin acara gerak turun ke jalan dengan terstruktur, kemudian menyampaikan aspirasi dalam pengertian satu permasalahan yang khusus. Karena itu rentan untuk dikriminalisasi. Kalau misalkan nanti ada keributan di situ, naudzubillahi min dzalik, begitu terjadi yang kemarin, kemudian salah satu inisiatornya itu adalah alim, repot begitu, repot. Ini seharusnya ya para mahasiswa cendekia itu melihat dengan jernih. Seharusnya begitu, sebagaimana yang dilakukan oleh Habib Rizik di sini. Ini kok malah jadi kalah sama Habib Rizik, kan repot ya para inisiator lapangan itu pada kemana? Ya inilah susahnya. Karena kalau memang misalkan Indonesia ini rusak ya memang karena ketidakpedulian bangsanya juga diantaranya, salah satunya. Karena kita memang tidak terlalu peduli. Bersuara ya bersuara, tetapi apakah memerlukan tindakan lebih? Ya kita perlu tindakan lebih. Tindakan lebih itu dalam bentuk apa? Ya bisa macam-macam ya. Orang yang ada di lapangan itu yang lebih mengetahui begitu, supaya ada tekanan. Tetapi karena memang ya akhirnya orang-orang yang brengsek itu yang berhasil menduduki pemerintahan, terjadilah apa yang terjadi.
Yang mana sekarang kita sudah harus mulai melihat bahwa para ulama itu mereka tidak gagap di dalam politik, dan pertimbangan-pertimbangan politik mereka itu 90% benar. Ya, keributan yang terjadi belakangan ini, saudara, kita harus menyikapinya dengan hati-hati. Termasuk pemerintah, hati-hati. Jangan sedikit-sedikit rakyat bergerak, wah ini ditunggangin asing. Jangan sedikit-sedikit rakyat bergerak, oh ini dibayar sama mafia. Tunggu dulu. Jangan buru-buru menilai. Rakyat yang turun, tukang ojol yang turun, mahasiswa yang turun, emak-emak yang turun, saudara, itu murni memang mereka mau protes. Saudara, betul? Mereka nggak tahu asing, mereka nggak dibayar sama mafia, tidak. Memang mereka punya tuntutan, mereka punya kesulitan hidup yang mau disampaikan ke DPR. Mestinya, saudara, DPR nampung, sambut mereka, ajak masuk, ajak diskusi, bukan disemprot sama gas air mata. Betul? Takbir. Allahu Akbar. Tapi memang kalau umat sudah turun, ada orang-orang jahat punya kepentingan. Nah mereka cari mana yang bisa dimanfaatkan, mana yang bisa ditunggangi. Itu selalu, saudara. Makanya dulu FPI laskarnya kalau turun, saudara, itu ada intel FPI yang menjaga. Nah kalau mulai masuk penyusup, saudara, FPI tidak lempar batu, dia lempar batu, kita tangkap, saudara. Ada yang mulai lempar, saudara, molotov, bukan dari anak-anak kita, ditangkap, saudara. Jadi memang selalu ada, kalau turun rame, selalu ada provokator. Karena banyak yang punya kepentingan, saudara. Baik, nah itu makanya kemarin kan yang banyak diwanti-wanti oleh orang yang memang suka turun ke lapangan itu, kalau mau berdemonstrasi harus ada koordinasi, harus ada koordinatornya. Nah supaya nanti yang penyusup-penyusup itu ditangkepin sama siapa? Sama koordinator juga yang berdemonstrasi. Tadi kan katanya begitu, ada yang bawa molotov, itu ditangkapnya sama FPI sendiri, jangan sama polisi. Karena kalau sama polisi nanti itu justru bisa membangkitkan kemarahan bagi yang lain. Karena yang lain itu tidak melihat itu sebagai provokator. Yang namanya juga provokator. Provokator itu waktu aksinya ya tidak terlihat sebagai provokator. Setelah aksi baru kita itu sadar bahwa dia itu provokator. Karena di sana ya emosi meledak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah makanya saya katakan juga kemarin ya, kepada setelah ada deeskalasi dari kericuhan yang terjadi, supaya semua tenang dulu biar kelihatan ini yang provokator itu yang mana ya, kecuali apabila memang di situ ada komando yang bagus, yang baik, dan itu memang harus diperhatikan. Dan melaksanakan itu di Indonesia sekarang susah kalau tidak ada satu komando. Beda dengan para kiai itu, kalau kita itu sudah menjadi katakanlah muhibbin ya bagi kiai, ya terserah itu mau kiai manapun begitu, mau kiai dari habaib ataupun dari kiai-kiai yang lain, saya tidak suka dikotomi itu. Tetapi kalau misalkan kita itu sudah taat, cinta kepada kiai, apa yang mereka katakan ya kita ikuti. Makanya jangan salah ikut sama kiai itu, jangan ikut kiai yang berpolitik praktis. Karena kalau ikut dengan kiai, dengan alim ulama yang berpolitik praktis, akhirnya kita menjadi alat politik, bukan menjadi pejuang kepentingan kemaslahatan umat. Banyak, saudara. Makanya jangan kaget, saudara. Kalau umat sudah turun begitu, orang yang punya kepentingan tidak akan menyia-nyiakan untuk menunggangi. Apalagi yang tadi disampaikan oleh Pak Din. Pak Din menyampaikan tadi, ada orang yang kebelet mau jadi presiden. Kalau diprotes, saudara jangan ngeledek. Saya mau tanya, ada yang ngeledek gak? Ada yang nantang gak? Nah akhirnya rumahnya dijarah. Rasain. Saya nggak setuju dengan penjarahan begitu, nggak setuju, haram, nggak boleh kita lakukan. Tapi saya juga nggak boleh melupakan kenapa masyarakat marah, saudara. Buktinya anggota DPR yang lain aman-aman aja kok, anggota DPR yang santun yang sopan aman-aman aja kok, betul. Tapi mereka yang ngatain rakyat dikatain tolol, ternyata dia yang tolol. Kita nyari ijazah Jokowi nggak ketemu, ijazah dia ketemu. Yang dicari nggak dapat, yang nggak dicari dia nongol. Rata-rata 6 lagi. Udah rata-rata 6 ngatain rakyat tolol, pala lu menyan. Orang tolol ngatain orang tolol. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya. Ini lu rekam jangan dipotong-potong lu. Ya. Ntar direkamnya cuma rasain. Itu doang yang ditayangin. Habib Rizik mendukung penjarahan. Buktinya rasain. Oke, itu kemarin juga sudah dikatakan ya, waktu terjadi demonstrasi itu haram. Iya, cuman kita melihat itu sebagai konsekuensi mereka meremehkan masyarakat, ya demikianlah adanya begitu ya. Demikianlah adanya, tapi tidak boleh dukung-dukung dalam pengertian ayo dukung jarah aja semuanya, nggak boleh, itu haram. Ya perkara yang haram tidak boleh didukung. Cuman kita mengingatkan saja itu adalah konsekuensi dari apa yang mereka
lakukan begitu. Dan kepada umat-umat yang memang misalkan masih bisa mendengarkan perkataan-perkataan hukum sebagaimana adanya, ya kita jelaskan hukumnya sebagaimana adanya. Gua nggak dukung haram kita menjara, betul? Saya mau tanya, menjara haram tidak? Bakar rumah orang haram tidak? Menyakiti orang lain haram tidak? Haram. Membakar kendaraan orang lain haram tidak? Haram. Haram. Tapi kita lihat di balik itu kenapa? Kok umat Islam yang mayoritas di negeri kita ini, kok ada kelompok umat yang bisa melakukan? Kenapa? Oh, ternyata yang digarah, yang ngeledek, yang ngatain. Udah gitu pakai joget lagi ngatainnya. Udah jogetin di situ. Insya Allah. Nah kalau rumahnya udah digarah nggak berani joget lagi dia. Nangis-nangis minta maaf. Minta maaf. Kenapa nggak dari kemarin? Betul? Itu. Nah, jadi ingat lo kalau ngerekam lo sebarin juga tuh, yang gue bilang haram lo sebarin ya. Awas yang gue bilang haram gak disebarin. Ya kita harusnya berpikir dulu sebelum berbicara. Itu harus mulai digalakkan. Entahlah bagaimana. Saya cuma mengingatkan saja begitu. Berpikir, dan berpikir itu ada seninya, ada artnya. Nah, art of thinking itu biasa disebut logic. Logic itu kalau di pesantrenan ada namanya mantik. Ya, itu harus ada art of thinking itu, belajar, ada sistemnya. Kalau kata Pak Menteri Agama kemarin namanya itu learn how to learn. Ya, learn how to learn itu learning itu ya bagaimana cara kita breakdown perkara-perkara yang rumit menjadi perkara-perkara yang sederhana. Dari perkara yang sederhana itulah baru kita menyusun kepada perkara-perkara yang rumit. Yang nanti semua konsekuensi dari perkara-perkara yang kita benarkan di dalam pengetahuan itu akan terlihat begitu. Nah harusnya begitu dulu, berpikir dulu. Kalau saya ngomong kayak gini bakal kayak gimana nih konsekuensinya. Nanti lihat beberapa kemungkinan konsekuensinya. Kemudian dari beberapa kemungkinan konsekuensinya ini mana yang paling mungkin terjadi. Kalau perkaranya itu zonni ya, itu pelajaran pesantren. Jadi sebetulnya Habib Rizik ini ya kalau saya melihat di dalam pidato-pidatonya meskipun itu berbicara tentang politik, meskipun itu berbicara tentang pemerintahan yang zolim, tetap dasarnya itu ya dasar pengetahuan pesantren begitu. Dasarnya itu, cuma dia tidak menjadi taklim ngasih qodiyah, kemudian ini ilmu tasawur, ini ilmu tasdik, ya tidak seperti itu. Yaitu bukan stylenya Habib Rizik di atas panggung. Dari setahun yang lalu saya udah kasih saran buat Bapak Prabowo setelah dilantik nanti sebelum jadi presiden. Tolong ya, itu Jokowi dan kroni-kroninya jangan dipakai lagi. Jangan ditaruh lagi di pemerintahan. Jangan. Sebab kalau mereka diletakkan di sana akan jadi masalah. Nanti akan jadi masalah dan kau sendiri yang akan kesulitan. Saya berbukti sekarang saudara. Sekarang terbukti. Nah sekarang meminta nasihat lagi. Nasihat saya sama. Yang sudah terlanjur diangkat. Saudara, nggak kurang dari 17 menteri atau wakil menteri yang dipakai di kabinet saat ini. Bahkan yang diangkat menjadi komisaris-komisaris, dirut-dirut daripada BUMN. Saudara, itu semuanya ternak Jokowi. Jangan terjok. Takut amat lu ngomong Jokowi aja takut. Mulyono. Ya Habib pertama kali dengar Mulyono, siapa Mulyono? Siapa apalakinya Mulyani? Terjok. Emang netizen suka dirobah-robah nama orang? Betul. Kita udah sampaikan dari setahun yang lalu. Nah sekarang kita ulangi. Tolong Pak, kami siap dukung Bapak Presiden. Kami bela. Kami akan ada di barisan terdepan untuk membela Anda. Kalau ada kelompok-kelompok yang ingin kudeta, yang ingin menjatuhkan Anda, kami berada di barisan depan untuk bela Presiden. Betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Siap bela negara. Siap pertahankan Presiden. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Sarah. Jokowi dan kroni-kroninya tangkap dan adili. Ya. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju. Dan Fufu Fafa Makzul. Ya. Setuju gak? Setuju. Gak? Setuju. Ayo ganyang Fufu Fafa. Ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Jangan sembarangan, jangan. Sebentar ya. Saudara, hati-hati saudara. Tapi kalau sudah waktunya kita nggak peduli. Oke, ini begini. Bahwa kita ini membaca begitu ya. Kita memiliki hak politik, kita memiliki hak berbicara, dan kita memiliki hak untuk berpendapat. Dan kita ini membaca banyak sekali kejanggalan dari naiknya Gibran menjadi wakil presiden sedari awal. Ya, kalau kita mengatakan itu tidak ada kejanggalan, ya bagaimana? Jadi begini, salah satu pikiran kita nih, akal. Itu salah satu fungsinya itu adalah untuk melihat dalil ya, melihat dalil. Sederhananya itu orang Arab itu suka mengatakan begini, apabila ada kotoran unta di sini, maka itu menunjukkan kepada adanya unta. Itu sederhananya. Jadi
eh, ilmu itu, pengetahuan itu tidak harus melulu dilihat oleh mata. Kita bisa melihat dalalah. Nah, tatkala dalalah ini tidak dipakai oleh manusia, maka manusia kehilangan akalnya, atau akalnya tidak dipakai atau tidak berfungsi. Nah, tatkala manusia itu tidak berfungsi akalnya, tidak dipakai akalnya, maka dia sudah menghilangkan kemanusiaannya itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita berkata seperti ini ya, jangan katakan begitu, itu kan harus dibuktikan dulu. Nah, pembuktian itu dia dari sangkaan. Sangkaan itu dari dalil. Sekarang begini ya, kalau misalkan ini orang umurnya belum 40 tahun, Gibran itu, bapaknya presiden, kemudian mau masuk ke kontestasi politik selanjutnya, ini tiba-tiba undang-undang mengenai umur ini direvisi. Jadi ada revisi undang-undang itu yang mana selama beberapa tahun berarti Indonesia berdiri itu ya hampir 80 tahun saat itu tidak pernah diganggu gugat dan tidak pernah ada orang yang protes. Ini yang protes saja tidak ada, yang mengganggu gugat saja tidak ada, yang mana ketua MK-nya saat itu adalah keluarga dari Gibran, dari sang calon pangeran mahkota ini, itu tiba-tiba mengesahkan hal itu. Kemudian besok lusanya si Fufu Fafa ini tiba-tiba betul lolos menjadi peserta pemilu presiden. Coba dari keadaan itu, apakah kita tidak melihat ada sesuatu yang janggal? Apakah itu adalah proses politik as usual? Sesuatu yang memang itu adalah murni berjalannya hukum di Mahkamah Konstitusi, dan itu adalah sistem demokrasi yang normal-normal saja. Kalau kita mau stick ya, istiqomah di dalam sistem demokrasi yang adil dan setara, apakah itu keadilan begitu? Nah, ini kan masa tidak melihat sebelumnya ada sesuatu begitu? Ya kalau misalkan tadi melihat ada kotoran onta, ya kita pasti lihat di situ ada onta lewat. Ya kalau di sini ada paman dari seorang calon kontestan politik memverifikasi, bukan memverifikasi, apa bahasanya itu, menganulir poin umur yang mana kebetulan sepupunya ini itu mau menjadi wakil presiden, kemudian itu jadilah dianulir ketentuan itu, kemudian masuklah orang ini yang mana ini adalah anak presiden. Kemudian kita melihat ini kalau kebetulan itu ya kayak benang masuk ke lubang jarum tanpa dimasukkan dengan kebetulan. Ini kok bisa seperti ini? Dan orang yang memiliki akal tidak akan sampai ke sana, dan kita bisa mengeluarkan dalil-dalil logisnya begitu. Nah, ini dikhawatirkan. Makanya apa yang dilakukan Habib Rizik di sini, kalau kita mau melihat ya, selain dari memperingatkan takwa kepada masyarakat, ini bukan radikal itu hanya tuduhan. Justru beliau ini menjaga demokrasi itu sendiri. Itu yang harus kita lihat. Ya, cuman bahasanya memang dengan bahasa tabligh, dengan bahasa mau'izah. Dan ini insya Allah akan kita teruskan kapan waktu ya. Bagus sekali. Ini baru satu tema besar ya, Ganyang Fufuafa. Nanti ada tema besar yang lain. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.